Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, harap videonya, kameranya di-on-kan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas diharapkan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum memulai pelajaran menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, terima kasih ya, Jere. Kepada ketua kelas, siapa yang hari ini nggak hadir atau hadir semua? Semuanya hadir, Bu. Ya, bagus ya. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas mengenai pencemaran lingkungan. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, siapa di sini yang masih ingat mengenai materi kita sebelumnya? Itu pencemaran lingkungan, yaitu ketika lingkungan kita udah nggak bersih, Bu, akibat ulah manusia yang tidak peduli kepada lingkungannya. Nah, terima kasih ya, Emi. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, kita hari ini membahas mengenai pencemaran air. Kemarin sudah membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, coba perhatikan kalian semua gambar dari ini kan. Apa yang terbenak dalam pikiran kalian kalau kalian melihat gambar ini? Saya, Bu, Iya, dipersilahkan, Apipah. ketika saya melihat gambarnya, Bu, menurut saya terlalu banyak sampah, Bu, di solokan atau sungai itu ya, Bu? Selokan, saluran selokan itu. Iya, Bu, sehingga menimbulkan pencemaran air, Bu. Nah, terima kasih ya, Apipah. Benar kata Apipah, ini adalah termasuk kelakuan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang membuang sampah sembarangan, sehingga selokan ini tercemar seperti pada gambar. Nah, jadi kita di sini membahas mengenai beberapa pengertian mengenai pencemaran lingkungan yang tertera pada peta konsep berikut. Coba Ibu mau nanya, di rumah kalian ada nggak seperti sungai atau selokan yang mungkin banyak sampah di situ atau kondisinya seperti apa? Ya, Bu, jadi kan Bu, dekat rumah saya tuh ada sungai Tembung, Bu. Jadi di situ banyak Iya. air yang buang sampah, Bu. Sampai udah di tengah-tengahnya itu berbentuk kayak daratan gitu, Bu. Nah, jadi di kondisi lingkungan kita sendiri aja kadang kan banyak yang mengalami pencemaran seperti itu. Jadi kita lebih baik tidak melakukan seperti mereka membuang sampah sembarangan sehingga lingkungan kita terganggu. Nah, Ibu mau nanya sekarang, kan dalam kehidupan sehari-hari kita lah sebagai makhluk hidup itu pastinya kan membutuhkan air, seperti untuk mandi, untuk minum. Nah, pastinya kita nggak mau kan menggunakan air yang kotor atau yang tidak bersih gitu. Di antara kalian, sebutkan kriteria atau syarat dari air itu layak untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Saya, Bu, izin menjawab. Iya, kepada Arta dipersilakan. Jadi, Bu, kriteria air yang bersih itu dia, Bu, jernih, baru tidak berbau dan tidak ada kumannya. Jadi kita nggak sakit perut, Bu, pas meminumnya. Nah, benar. Jadi kan, kita juga nggak mau kan ke depannya kita juga, mempunyai penyakit dari air yang kita konsumsi itu, tidak jernih atau tidak bersih. Nah, jadi dari semua pendapat-pendapat kalian, itu dapat disimpulkan bahwa pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut itu jadi turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, berikut ini itu salah satu contoh dari pencemaran air yang kan banyak sampah-sampah di situ kan, berbagai macam sampah yang tidak dapat didaur ulang oleh air sehingga menumpuk seperti itu. Seperti yang Siti Agustin tadi katakan, sampai seperti daratan, bukan perairan lagi. Nah, itu sangat tidak baik untuk kesehatan, banyak juga kuman yang menumpuk di situ ya. Nah, berikut ada faktor penyebab dari pencemaran air ini. Yang pertama itu dari limbah industri. Nah, seperti kita ketahui kan banyak nih di perkotaan industrinya itu tidak ada tempat yang cukup untuk pembuangan limbah mereka. Terkadang mereka
terpaksa karena nggak ada wilayah tersebut membuang limbah dari hasil industri mereka ke sungai. Nah, faktor yang kedua yaitu seperti pada gambar ada ibu-ibu ya, yang menyuci di pinggir sungai. Jadi perlakuan ini merupakan sebuah, yang salah gitu, perlakuan yang salah. Kenapa? Karena kan kayak rinso atau daya yang untuk cucian itu kan, merupakan zat kimia yang berbahaya, nanti ikannya pada keganggu kehidupannya gitu ya. Jadi airnya juga bakalan tercemar. Faktor selanjutnya yaitu mengenai limbah pertanian. Nah, limbah pertanian itu bukan seperti di lintas kita bahwa limbah itu hanya plastik atau botol-botol bekas racun, bukan. Tapi juga kalau petani menggunakan pupuk yang berlebihan, itu juga menjadi limbah. Kenapa? Karena sangat mengganggu ekosistem di air, di padi tersebut, di sawah itu. Nah, setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, kita juga, harus tahu nih dampak dari pencemaran lingkungan itu apa aja. Yang pertama dampaknya itu gangguan kesehatan. Sekarang Ibu mau tanya, kalian mau nggak sih minum air yang kotor gitu, yang jorok? Nggak ada, Bu. Eee, nggak mau kan? Jadi, air yang kotor itu memang nggak layak untuk dikonsumsi. Kita juga kan nggak mau, karena apa? Inti yang pertama alasannya karena takut sakit gitu kan. Dampak yang kedua yaitu coba Aslinda perhatikan gambar itu merupakan gambar apa? Ikan, Bu. Mati dia, Bu. Benar, jadi itu ikan mati ya karena airnya di tempat ia hidup itu kotor sekali karena banyak mungkin limbah-limbah endapan yang membuat, air mereka untuk, berkembang biak itu jadi tercemar. Dampak yang terakhir itu mengganggu estetik pemandangan. Nah, jika kalian ke pantai, pastinya kan kalian jadi risih kan kalau misalnya banyak sampah di pantai itu. Jadi mau foto pun jadi nggak mau gitu kan karena jelek gitu. Selanjutnya ada solusi untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama itu pengolahan limbah. Yang kedua yaitu pengawasan dan regulasi. Bisa dilakukan, oleh pemerintah, contohnya seperti mengawasi, industri-industri tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang membuang limbahnya sembarangan di bantaran sungai atau di saluran yang dekat dengan industrinya. Nah, yang terakhir kesadaran lingkungan. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu harus sadar. Siapa di sini yang belum sadar? Angel, Bu. Bu, Angel belum sadar, Angel? Saya, Bu. Belum sadar, Angel? Sudah, Bu. Nah, jadi kesadaran di sini itu bukan sadar dari ini ya, dari tidur, tapi sadar akan membuang sampah itu tidak sembarangan. Baik anak-anak, untuk itu selanjutnya kita akan melakukan pengisian LKPD pencemaran air. Untuk mengisi LKPD pencemaran air ini, maka dari itu semuanya harus sudah masuk ke dalam Google Classroom. Apakah semuanya sudah masuk ke dalam Google Classroom? Sudah, Bu. Baik, jika sudah nantinya dalam Google Classroom Ibu sudah mengupload LKPD ataupun link LKPD pencemaran air. Nah, dari LKPD pencemaran air ini dapat diisi melalui HP ataupun komputer ataupun diisi secara online. Nah, setelah semuanya telah terisi, anak-anak dapat mengklik finish, pilih email my answer to my teacher. Ya, isi enter your full name, ini diisi dengan nama kelompok. Yang kedua ini ada grup atau level, ini diisi dengan kelas. Dan selanjutnya school subject, yaitu mata pelajaran kita, yaitu IPA terpadu. Nah, selanjutnya enter your teacher email or key code. Nah, ini merupakan kode dari ibu yang sudah berikan kepada anak-anak melalui WhatsApp group. Selanjutnya klik send. Hasil dari diskusi, setiap kelompok itu akan masuk ke email ibu dan ibu akan memeriksanya. Setelah semuanya selesai mengerjakannya, kita akan melakukan presentasi per kelompok. Mempresentasikan hasil dari LKPD ataupun hasil dari diskusi setiap kelompok. Setelah mengetahui tahapan-tahapan untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu berikan waktu 20 menit untuk setiap kelompok mengerjakan ataupun mendiskusikan LKPD ini. Ibu persilakan anak-anak mengerjakannya. 20 minutes later. Baik, waktunya sudah habis. Untuk setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk sekarang ini terdapat hasil LKPD dari kelompok 1. Untuk itu Ibu persilakan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Asdina Sinambela, lalu ada Emi Florencia Sinaga, dan saya sendiri yaitu Afifah Wardah.
Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari penelitian kami. Yang kami lihat permasalahan terjadi adalah sungai Cilengsi di Jakarta mengalami pencemaran. Yang dulu sungainya bersih dan menjadi tempat sumber air warga, sekarang airnya kotor, bau berwarna hitam, dan terkadang berbuih. Dan ikan juga banyak sekali yang mati. Padahal banyak warga yang dahulu mencari ikan di sana. Karena tidak ada sungai lain, ada beberapa warga terpaksa tetap mencari ikan walaupun sungainya sudah tercemar. Dan kondisi sungai ini belum membaik sampai sekarang. Dari artikel tersebut menjelaskan tingkat pencemaran di air, contohnya di laut, 2 kali lipat dibandingkan tingkat pencemaran di darat. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan orang yang membuang sampah ke daerah perairan seperti bekas popok yang dibuang ke sungai dan mengganggu habitat ikan di dalamnya. Dan sampah-sampah seperti itu dapat menurunkan kualitas air. Jadi, dapat kami simpulkan, tercemarnya air banyak yang disebabkan oleh kebiasaan buruk dan kelalaian manusia. Nah, adapun penyebab dari permasalahan tersebut yaitu warga yang belum sadar akan kesehatan lingkungan. Banyak warga yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan di sungai, di danau, saluran selokan, dan lainnya. Padahal, kebiasaan tersebut memberi dampak yang negatif. Dampak dari permasalahan pada video dan artikel di atas bagi kehidupan makhluk hidup yang pertama, yaitu organisme di air mati. Lalu air berbau. Ketiga, warna air berubah menjadi keruh. Keempat, nelayan tidak dapat menangkap ikan. Yang kelima, merusak pemandangan. Dan yang keenam, gangguan kesehatan. Kami solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, pemerintah memberi hukuman bagi mereka yang merusak lingkungan. Yang kedua, memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan tidak baik. Yang ketiga, mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Yang keempat, ulang dan mengolah sampah. Nah, yang pertama itu mengenai reduce di sini yang artinya itu mengurangi. Baru yang kedua ini reuse yang artinya menggunakan ulang. Yang berikutnya recycle atau mendaur ulang. Dan yang keempat itu disebut repair artinya memelihara. Biasanya ini disebut sebagai 4R. Nah, kesimpulan yang kami dapat yaitu bahwasannya pencemaran air itu adalah air yang sudah jorok atau kotor yang dilakukan oleh perbuatan manusia. Nah, dampaknya itu yang diberikan bagi makhluk hidup adalah ikan mati, bau tak sedap, dan merusak estetika pemandangan. Solusinya itu dapat menanggulangi pencemaran air adalah dengan memberi hukuman tegas bagi yang merusak lingkungan, memberi sosialisasi bagi masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan. Baik, Bu, demikian LKPD yang bisa kami jelaskan. Baik, kepada kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1 menurut Ibu sudah sangat baik, sudah sangat bagus di mana mereka menjelaskan pendapatnya dimulai dari menganalisis kasus dari video ataupun artikel yang telah ada dipaparkan dalam LKPD. Selanjutnya, mereka juga menjelaskan bahwasannya dampak pencemaran air ini bagi makhluk hidup itu sangat tidak baik untuk makhluk hidup, di mana salah satu dampaknya itu dapat mengganggu kesehatan manusia. Maka dari itu, solusi dari mereka dari kelompok 1 itu menurut Ibu sudah sangat baik, di mana bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap lingkungan itu harus diberikan hukuman yang tegas agar nantinya tidak ada ataupun tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan selanjutnya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Tadinya di awal kita sudah mendengarkan materi tentang pencemaran air dari Ibu Karisti. Selanjutnya itu kita sudah menyelesaikan LKPD. Maka dari itu untuk menutup pertemuan kali ini, Ibu memberikan PR kepada anak-anak, di mana PR-nya itu dapat diakses dari Google Classroom yang sudah Ibu upload, dan tenggatnya ataupun batas pengumpulannya sudah Ibu cantumkan juga untuk dari itu kepada anak-anak untuk mengerjakannya sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, sebelum menutupnya, maka dari itu kita harus mengakhirinya dengan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Angel. Pada Angel, Ibu persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias dalam pembelajaran hari ini. Cukup sekian untuk hari ini. Anak-anak, Ibu persilakan untuk leave dari Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih, Terima Bu. kasih kembali, Terima Bu. kasih.